Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mary Antika. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari buku The History of the Quranic Text dan rekonstruksi sejarah Al-Quran. Langsung saja ke buku pertama, yaitu The History of the Quranic Text. Bab 11 tentang penyebab munculnya ragam bacaan. Yang pertama itu sistem bacaan atau kiroat sebagai sunnah. Ilmu kiroat yang benar atau ilmu seni baca Al-Quran secara tepat diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri, suatu praktik sunnah yang menunjukkan tata cara bacaan setiap ayat. Aspek ini juga berkaitan erat dengan kewahyuan Al-Quran. Teks Al-Quran telah diturunkan dalam bentuk ucapan lisan dan dengan mengumpulkannya secara lisan pula. Berarti Nabi Muhammad SAW secara otomatis menyediakan teks dan cara pengucapannya kepada umatnya. Yang kedua itu perlu banyak ragam sistem bacaan, penyederhanaan bacaan bagi mereka yang tak biasa atau non-Arab. Variasi adalah suatu istilah yang saya sebenarnya kurang begitu sering memakainya dalam masalah tertentu. Istilah itu secara definitif dapat memberi nuansa akan ketidakpastian. Jika pengarang asli menulis satu kalimat dengan caranya sendiri, kemudian rusak akibat kesalahan dalam menulis, lalu kita perkenalkan prinsip ketidakpastian. Akhirnya penyunting yang tak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah akan meletakkan apa yang ia sangka sesuka hatinya ke dalam teks, sedangkan lainnya dimasukkan ke dalam catatan pinggir. Terus selanjutnya yang penyebab utama munculnya banyak multiple bacaan pandangan orientalis. Menurut Jeffery, kekurangan tanda titik dalam mushaf Utsmani berarti merupakan peluang bebas bagi pembaca memberi tanda sendiri sesuai dengan konteks makna ayat yang ia pahami. Tampaknya Jeffery dan Goldziher benar melupakan tradisi pengajaran secara lisan, satu mandat atau perintah yang hanya melalui seorang instruktur kelas kakap ilmu Islam dapat diperoleh. Banyak sekali ungkapan Al-Quran yang dapat secara kontekstual memasukkan lebih dari satu titik dan tanda diakritikal. Tetapi dalam banyak hal, seorang ilmuwan hanya membaca dengan satu cara. Selanjutnya, penyebab yang mengakibatkan banyak multiple atau varian atau beragam. Ada 3 kesalahan. Pengarang buku Al-Mabani mengecam bahwa riwayat ini ada 3 kesalahan. Yang pertama, Asim bin Abi An-Najud, salah seorang mahasiswa cemerlang As-Sulami yang kemudian jadi salah seorang mahasiswa Ali yang dihormati, mengaitkan bahwa Ali membaca ayat ini sama seperti yang ada di mushaf Utsmani. Yang kedua, Ali menjadi khalifah setelah terbunuhnya Utsman. Apakah dia percaya bahwa pendahulunya bersalah karena menghilangkan kata-kata tertentu? Tentunya ini merupakan kewajiban Ali untuk membetulkan kesalahannya. Jika tidak, maka akan dituduh mengkhianati kepercayaan. Yang ketiga itu, usaha Utsman mendapatkan dukungan dari seluruh umat muslim. Ali sendiri berkata bahwa tidak ada seorang pun yang bersuara menentang, dan kalau dia merasa tidak suka, tentu ia naik pitam. Pandangan ini hanya satu dari 1000 pandangan dari sahabat Nabi Muhammad yang bersemangat menyaksikan pecahan Al-Quran tua, sebagaimana kuatnya kesaksian mereka waktu menyetujui keutuhan naskah Al-Quran. Terus selanjutnya mengubah sebuah kata karena kesamaan dalam waktu membaca. Beberapa ilmuwan mengajukan catatan penjelasan pada pendengarnya sewaktu ia membacakan Al-Quran. Ini tidak dapat kita dianggap sebagai varian reading atau bacaan yang berbeda-beda yang sah, dan tidak pula dapat menganggapnya sebagai bagian dari Al-Quran.
Beberapa kalangan orientalis menyatakan bahwa ilmuwan ini bermaksud mengembangkan teks Al-Quran. Anggaran seperti ini adalah sebagai hinaan terhadap Tuhan, menyindir secara tak langsung bahwa sahabat merasa lebih pandai dari Allah yang maha tahu dan maha bijaksana. Jadi kesimpulannya, setelah meneliti hipotesis Jeffrey dan Goldziher dan menganggap bukti yang tepat, tampaknya tak ada cara lain kecuali meletakkan teori mereka ke pinggiran. Perbedaan yang mereka prediksi sekarang telah diketahui dalam contoh yang banyak atau tidak terkira, di mana sebuah kerangka huruf dapat menerima lebih dari satu set tanda titik dan diakritikal sesuai dengan konteksnya. Masalah yang jarang terjadi di mana perbedaan yang diakui dalam qiraat tidak akan membawa pengaruh terhadap makna teks. Selanjutnya bab 12, yaitu tentang metode pendidikan Islam. Kehausan sumber informasi. Sebelum Islam muncul, tak ada sumber yang mencatat akan adanya buku bahasa Arab di semenanjung Arabia. Sebenarnya Al-Quran merupakan buku pertama berbahasa Arab, di mana Iqra, yang berarti bacalah, merupakan pembuka kata yang diwahyukan. Dengan silabe, ungkapan itu menandai bahwa pencarian ilmu telah menjadi satu kemestian menghafal sekurang-kurangnya beberapa surat, terlepas apakah ia orang Arab atau bukan, guna melaksanakan sholat sehari semalam. Hubungan pribadi untuk unsur penting dalam sistem pengajaran. Waktu merupakan referensi penting dalam semua kejadian, dahulu, kini, dan mendatang. Waktu sekarang secara otomatis akan menjadi bagian dari masa lampau, yang baik saja berlalu, ia akan hilang begitu saja. Kebanyakan peristiwa masa lampau akan lepas dari genggaman dan bahkan tak mungkin dapat diraba. Dan jika peristiwa itu mendekat pada kita secara tidak langsung, seperti melalui bahan tertulis, maka akurasi berita akan jadi puncak perhatian kita. Saat Rasulullah memasuki episode sejarah, pemeliharaan kitab Al-Quran dan Sunnah menjadi tanggung jawab para sahabat, di mana komunitas muslim mampu membuat satu konstruksi keilmuan yang begitu melimat dalam mengurangi ketidakpastian yang menjadi sifat dan sistem pengalihan ilmu pengetahuan. Sistem ini didasarkan pada hukum kesaksian. Selanjutnya, permulaan dan perkembangan sistem isnad. Metode ini merupakan genetika lahirnya sistem isnad. Ia bermula sejak zaman Rasulullah yang kemudian merebak menjadi ilmu tersendiri pada akhir abad pertama Hijrah. Dasar tatanan ilmu ini berpijak pada kebiasaan para sahabat dalam transmisi hadis di kalangan mereka. Bukti adanya pengalian ilmu melalui cara seperti ini datang dari ribuan hadis yang memiliki ungkapan-ungkapan yang sama, tetapi bersumber dari belahan dunia Islam yang berlainan, yang masing-masing melacak kembali asal-usulnya yang bermuara pada sumber yang sama, yaitu Rasulullah, sahabat, dan tabi'in. Kesamaan ini kandungan yang menyebar melintas jarak jauh di suatu zaman yang minus alat komunikasi canggih, memberi kesaksian kebenaran akan kiat sistem isnad. Selanjutnya bab 13, yaitu tentang apa yang disebut Mushaf Ibnu Mas'ud dan tuduhan ragam bacaan yang ada di dalamnya. Susunan Mushaf Ibnu Mas'ud. Setelah menghafal sebagian besar dari Al-Quran secara langsung dari Nabi Muhammad, Ibnu Mas'ud ternyata sangat kritis dan bahkan pernah perang saat tidak diikutsertakan dalam kepanitiaan penyiapan Mushaf Utsmani. Dengan melempar kecaman pedas yang membuat para sahabat merasa gerah. Kemudian saat kemarahan mereda, bisa jadi juga ia telah menyatakan penyesalan atas komentarnya yang tergesa-gesa, dan lalu menyusun surat-surat dalam mushaf pribadinya mengikuti urutan mushaf Utsmani. Teks yang berbeda dengan mushaf kita. Abu Hayyan An-Nahawi menemukan kebanyakan
Riwayat dikaitkan dengan Ibnu Mas'ud mengambil sumber dari kelompok Syiah. Sementara para ilmuwan Sunni di sisi lain menyatakan bahwa bacaan Ibnu Mas'ud senada dengan bacaan seluruh umat Islam. Oleh karena itu, pengaruh dari sumber itu tidak dapat mengubah keyakinan dan pengetahuan kita. 3 surat yang dihilangkan, surat pertama dan 2 surat terakhir, yaitu surat Al-Fatihah, Al-Falaq, dan An-Nas. Menurut beberapa riwayat tidak terdapat dalam mushaf Ibnu Mas'ud. Kesimpulannya, para ilmuwan Yahudi dan Kristen sejak lama telah menyimpan obsesi ingin melecehkan adanya perbedaan terhadap Al-Quran. Hanya Allah dengan begitu mudah mengamankan dan memelihara kitabnya, sehingga segala upaya dan sumber yang jadi andalan hanya mampu menjadikan mereka kewalahan. Upaya mencari perbedaan dalam Al-Quran terus berjalan tanpa henti, dan bahkan Brill ikut memanasi usaha ini dengan membuat ensiklopedia Al-Quran sebanyak 4 jilid yang akan terbit dalam beberapa tahun mendatang. Selanjutnya, buku rekonstruksi sejarah Al-Quran, bab 9 dan penutup. Bab 9 itu tentang unifikasi bacaan Al-Quran, asal-usul keragaman bacaan Al-Quran. Yang melatar belakangi munculnya keragaman bacaan Al-Quran adalah ketidaksempurnaan aksara Arab yang tidak memiliki tanda-tanda vokal dan titik-titik diakritis pembeda konsonan berlambang sama yang digunakan ketika itu untuk menyalin teks Al-Quran. Sementara sejumlah hadis lainnya mengungkapkan pewahyuan Al-Quran dalam 7 ahruf, tetapi tanpa merujuk perselisihan tentang perbedaan bacaan di kalangan kaum muslimin generasi pertama. Sebagian sarjana muslim menjelaskan pengertian sab'ah ahruf dengan al-abwab al-sab'ah, 7 gerbang atau segi, yang dengannya Al-Quran turun. Ketujuh segi ini bertalian dengan perintah, larangan, janji, ancaman, perdebatan, kisah masyarakat terdahulu, dan perumpamaan. Ketujuh segi itu juga diberi kandungan lain, yaitu perintah, larangan, halal, haram, muhkam, mutasyabih, dan perumpamaan. Penjelasan ini, sekalipun didasarkan pada beberapa riwayat, jelas bertabrakan dengan hadis-hadis tentang 7 ahruf yang menyiratkan perbedaan dalam pembacaan Al-Quran sebagai kemudahan bagi kaum muslimin, lantaran ketidakmampuan mereka membacanya dalam satu huruf. Selanjutnya, unifikasi bacaan Al-Quran. Upaya standarisasi teks Al-Quran pada masa Utsman dalam kenyataannya juga mengarah kepada unifikasi bacaan Al-Quran. Pembatasan kebebasan dalam pembacaan Al-Quran pada gilirannya melahirkan berbagai upaya untuk menghimpun ragam bacaan yang ditransmisikan dari generasi-generasi sebelumnya. Selanjutnya bagian penutup. Wahyu-wahyu Al-Quran yang diterima Nabi dan disampaikan kepada generasi pertama Islam telah dipelihara dalam bentuk hafalan atau tulisan di atas berbagai bahan untuk menulis. Di antara mushaf-mushaf Al-Quran yang awal, terdapat 4 mushaf sahabat, yakni mushaf Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Asy'ari, dan Miqdad ibnu Aswad, yang menjadi rujukan kaum muslimin setelah wafatnya Nabi hingga beberapa saat setelah kodifikasi Utsman bin Affan. Mushaf-mushaf Al-Quran yang awal memiliki sejumlah perbedaan dengan mushaf resmi yang dikumpulkan pada masa Khalifah ketiga, mulai dari sekuensi dan jumlah surat, sampai kepada perbedaan ortografis, teks, dan bacaan. Tujuan dari kajian ini adalah mengupayakan suatu rekonstruksi yang agak rinci terhadap perjalanan historis Al-Quran. Namun, sebagaimana terlihat, tidak seluruh aspek kesejarahan Al-Quran berhasil direkonstruksi secara meyakinkan. Masalah tentang kronologi pewahyuan Al-Quran dan sejarah kemunculan berbagai tradisi teks dan bacaan Al-Quran yang awal
yang sebagian besarnya telah menghilang di dalam limbo sejarah, serta sejarah teks dan bacaan Al-Quran pada perkembangannya formatifnya masih tetap menyimpan sejumlah besar misteri yang menuntut penelitian lebih jauh dan mendalam tentangnya di masa-masa mendatang. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.